Oke, kita mulai saja ya. Untuk topik kali ini, minggu kemarin sudah kita bahas mengenai materi teorisasi ya. Teorisasi dalam penelitian. Teorisasi dalam penelitian terutama posisi teori dalam penelitian pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif, tentu saja kita pasti memastikan bahwa yang namanya kuantitatif, kita posisinya menguji teori. Ya. Namun bagaimana apabila kualitatif, bagaimana posisi teori di dalam penelitian kualitatif? Nah ini yang minggu kemarin sudah dibahas kalau nggak salah, bahwa untuk posisi teori di dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa pendekatan ya. Ada yang menganggap bahwa teori di dalam penelitian kualitatif itu sepenuhnya tidak terlalu penting ya, karena kita langsung fokus kepada apa yang ada di lapangan. Jadi ada teori tersebut diosilasi istilahnya ya, kita tanpa melihat teori langsung terjun ke lapangan, langsung mengambil data. Ada juga yang dijadikan teori tersebut sebagai salah satu kacamata kita dalam hal mengenali atau mengamati fenomena-fenomena yang ada. Nah itu waktu pertama kita Zoom itu sudah dibahas ya. Dan untuk kali ini kita sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas. Walaupun memang materinya sudah saya sampaikan kemarin sampai mengenai memilih informan ya. Memilih informan sudah saya share materinya. Tapi untuk lebih jelasnya saya mudah-mudahan bisa saya jelaskan satu persatu ya dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, untuk itu materi yang saya sampaikan pada hari ini saya ambil materinya yang lama, yang minggu-minggu yang lalu karena memang belum kita bahas ya. Hanya sebatas saya men-share saja materinya tanpa kita bahas bersama. Materi yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini yakni mengenai masalah ya dan topik penelitian kualitatif. Nah, tentu saja kebanyakan penelitian kita lebih mencari masalah ya, lalu masalah tersebut kita telusuri lagi, kita gali lagi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut dan pada akhirnya kita memberikan sebuah solusi ya dari permasalahan tersebut. Namun ada juga penelitian yang memang tidak berbasis masalah. Ya, tapi kebanyakan penelitian itu terutama di kita ya, terutama di STISIP itu penelitian itu harus berdasarkan masalah. Jadi istilahnya nggak ada masalah, nggak ada penelitian. Jadi harus ada masalah dulu. Kan tetapi pada penelitian yang lain, terutama penelitian tingkat lanjut itu sebenarnya kalau masalah itu tidak terlalu dijadikan syarat ya sebagai penelitian. Kalaupun tidak ada masalah, kita bisa melakukan penelitian. Misalkan Kota Banjar ini meraih penghargaan di bidang kota layak anak misalkan ya. Nah ini bagaimana kita meneliti faktor apa saja yang menjadikan Kota Banjar ini menjadi kota layak anak. Nah ini kan tidak ada masalah ya, tapi prestasi yang kita angkat itu tidak apa-apa. Jadi kalau nanti semester 7 apabila akan mengambil atau menyusun topik penelitian, kalaupun tidak ada masalah, ya misalkan kita mengangkat prestasi itu tidak apa-apa. Karena kalau nggak salah, kakak kelas kalian yang kemarin lulus, itu ada Bayu Tijanati itu penelitiannya tentang prestasi KPU di Pangandaran kalau nggak salah. Ini berarti kan tidak ada masalah ya. Jadi kita walaupun nanti penelitian di semester 7 memang disarankan kita meneliti ada yang masalah dulu baru kita angkat penelitian. Walaupun tidak ada kita cari yang berprestasi dulu ya.
Misalkan kota yang berprestasi atau desa mendapatkan penghargaan apa, kita teliti ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, mengenai perbedaan masalah, topik, tema, dan judul. Karena dari masalah tersebut, kita angkat menjadi sebuah judul yang nanti akan kita ajukan. Nah, apa sih yang disebut masalah? Masalah adalah problem yang dirasakan, baik itu dirasakan oleh penulis ya atau mahasiswa, dirasakan oleh kelompok tertentu atau dirasakan oleh masyarakat. Jadi masalah itu problem yang dirasakan, ya. Yang dirasakan oleh kita sebagai mahasiswa, yang dirasakan oleh kelompok dan juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Ada juga yang mengatakan masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi harapannya misalkan kita mendapatkan nilai bagus, tapi pada kenyataannya mendapatkan nilai jelek. Nah, itu masalah. Kenapa sih bisa seperti itu? Itu ya contoh kecilnya. Akan tetapi di dalam penelitian, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak sebatas meneliti tentang masalah saja ya. Ingat ya. Jadi kalaupun nanti ada penelitian yang sekiranya menarik, itu ternyata tidak ada masalah, itu diangkat boleh. Ya. Oke, selanjutnya setelah masalah ada topik. Ya, topik adalah pokok pikiran penting. Dan yang selanjutnya dari topik tersebut disusunlah sebuah tema. Nah, ini tema merupakan pesan di dalam topik ya. Dan yang terakhir judul. Judul ini merupakan kepala tulisan. Nah, mungkin ini bagi siapa ya ini Rena dan Reni ya. Ini tidak asing lagi mengenai topik, tema dan judul karena memang dari duta baca juga ya. Duta baca kalau pasti tahu ya apa itu topik, tema dan judul ya. Nah, ini definisi-definisi yang tadi saya sebutkan. Jadi masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ini dari Stoner. Kalau menurut Emory, setiap penelitian dilakukan itu harus berangkat dari masalah. Nah, jadi kalau kita meneliti berdasarkan masalah, ini ada pendapat ahlinya bahwa setiap penelitian itu dilakukan berdasarkan atau berangkat dari masalah. Nah, memilih masalah penelitian merupakan hal yang sulit dalam proses penelitian. Ya, kita tentu saja di lapangan akan mendapatkan berbagai masalah ya, berbagai masalah yang ada di lapangan. Tapi kita dalam hal menentukan masalah mana yang akan diangkat oleh kita, masalah mana yang bisa dijadikan penelitian atau bisa diangkat sebagai penelitian itu merupakan hal yang sulit. Tidak semua masalah itu bisa diangkat menjadi penelitian. Ya. Jadi kita nanti akan kita bahas bagaimana sih masalah yang bisa kita angkat, mana masalah yang tidak bisa kita diangkat menjadi penelitian. Nah, bagaimana sih kita mencari masalah ya? Menemukan masalah, bukan mencari-cari masalah ya. Kita menemukan masalah dengan cara kita pergi ke perpustakaan. Ya, di perpustakaan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang mana di akhir penelitian biasanya dicantumkan keterbatasan penelitian. Nah, itu keterbatasan penelitian yang tidak bisa dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Nah, itu bisa kita angkat lagi ya. Jadi ke perpustakaan tentu saja kita akan menemukan masalah-masalah yang bisa diangkat oleh kita untuk dijadikan penelitian. Ya, tapi tidak hanya kita ke perpustakaan saja, kita harus melakukan observasi. Observasi berarti kita harus terjun ke lapangan, ya, di mana tempat objek yang akan kita teliti. Misalkan
kita akan meneliti tentang penyaluran bantuan non tunai misalkan, ya. Berarti kita harus datang langsung ke tempat pelaksanaannya dengan cara melakukan observasi, yakni kita menangkap fenomena yang ada. Ya, menangkapnya baik kita menggunakan penglihatan ataupun melalui tulisan. Kan tetapi lebih disarankan apabila kita melakukan observasi, kita ada dokumentasinya, yaitu berupa foto, ya, gambar atau video. Misalkan ya mengenai kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan. Ya, kalau kita dengan melakukan wawancara, tentu masyarakat tersebut tidak akan mengakuinya bahwa mereka itu buang sampah sembarangan. Tapi dengan kita melakukan observasi, pengamatan langsung kepada objek penelitian, kita memotretnya, kita direkam kegiatan masyarakat yang buang sampah sembarangan. Ya, tentu saja dengan tanpa sepengetahuan orang tersebut ya. Selain observasi, kita menemukan sumber masalah itu dengan diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah ini baik dengan mahasiswa lagi ataupun dengan dosen. Jadi disarankan memang untuk mahasiswa ini seringlah atau aktif dalam diskusi ilmiah ya. Jangan diskusi yang tidak ada tujuannya ya. Carilah diskusi-diskusi atau buatlah diskusi-diskusi yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan kita. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lagi yang jadikan sumber penemuan masalah, yakni adanya pengaduan. Ya, dengan adanya pengaduan dari masyarakat, ya, baik itu aduan langsung kepada pemerintah atau masyarakat mengadu kepada kita sebagai mahasiswa, berarti itulah yang bisa kita jadikan sumber masalah. Misalkan ada masyarakat yang mengobrol kepada kita, oh, kenapa saya emang nggak dapat bantuan ya, padahal saya ini masuk kategori miskin misalkan ya. Kenapa tetangga saya yang kaya, yang banyak uang, yang punya mobil dan sebagainya dapat bantuan dari pemerintah. Nah ini dengan adanya aduan mengindikasikan bahwa kita menemukan sebuah masalah tanpa kita menanya atau tanpa kita observasi pun kita dengan adanya pengaduan kita mendapatkan salah satu masalah yang mungkin nanti bisa kita diangkat di dalam penelitian ya. Oke, selanjutnya topik ya. Jadi sebelum ke topik saya tegaskan lagi bahwa nanti semester 7 sebelum menentukan judul ya, sebelum menentukan judul penelitian kita harus melakukan observasi dulu ya. Kita harus menemukan masalah dulu. Kalau ingin berbasis masalah ya, atau kita ingin melihat dulu bagaimana prestasi-prestasi di kabupaten di daerah lain, baik di pemerintahan kabupaten kotanya ataupun di pemerintahan desanya. Itu kita harus melakukan observasi dulu. Jangan ujuk-ujuk mahasiswa itu mengajukan judul tanpa melakukan observasi. Jadi nanti judulnya itu tidak berdasarkan kenyataan. Otomatis nanti kalau kita melakukan penelitian dengan judul yang asal-asalan tersebut, kita akan kesulitan di lapangan. Karena memang fenomena yang ada itu, fenomena yang kita angkat di dalam penelitian itu tidak ada. Ya, karena awalnya kita tidak melakukan observasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada topik ya. Topik kalau bahasa Yunani ini artinya inti utama, ya seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan. Nah, ini ciri utamanya adalah cakupannya atas suatu masalah masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Nah, nanti kita bandingkan ya antara topik, masalah sampai tema, judul juga bagaimana prosesnya. Bagaimana proses dari masalah itu sampai ke tahapan judul. Nah, kalau tema ini lebih dari topik tersebut dibuatlah atau disusunlah sebuah tema ya. Tema di sini gagasan pokok dari ide pikiran tentang suatu hal ya. Persamaannya adalah baik topik maupun tema keduanya sama-sama dijadikan sebagai judul ya. Perbedaannya topik masih mengandung hal yang umum sementara tema lebih spesifik dan lebih terarah. Dan yang terakhir adalah
Judul. Judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan ya, yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Judul juga memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik ya, tentang apa yang dijadikan isi dari penelitian kita. Judul juga menyiratkan suatu tema dan topik ya. Nah, di sini ada tips ya. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isinya atau tentang permasalahan yang dibahas. Ya, jadi sebenarnya dalam hal menentukan judul ini, kita walaupun di karya ilmiah ya, kita sebisa mungkin buatlah judul yang menarik bagi pembaca. Nah, ini contohnya ya. Contohnya yang pertama, masalahnya adalah konflik budaya di masyarakat. Ya. Misalkan di masyarakat kita ada nih konflik budaya Sunda dan budaya Jawa misalkan terjadi konflik ya di daerah kita. Ini kan masalah yang harus kita teliti dan kita kasih solusi ya atas masalah tersebut. Nah, dari masalah tersebut kita ambil topiknya. Topiknya berarti ini bisa saja kita di dalam konflik tersebut karena masalah komunikasi ya. Jadi ada komunikasi antar budaya yang kurang harmonis di masyarakat tersebut. Sehingga menyebabkan adanya konflik di masyarakat. Konfliknya konflik mengenai budaya. Nah, untuk temanya kita mendamaikan dua komunikasi yang bertikai tersebut. Judul yang bisa kita angkat adalah Danding dan Rawa, sebuah kajian komunikasi budaya terhadap penyelesaian konflik di Kabupaten Manggarai. Nah, ini kalau saya ambil contoh dari ilmu budaya ya. Terus contoh yang kedua, ini contoh kedua bisa dijadikan nanti rujukan di ilmu pemerintahan ya. Tapi ini lebih cocok di temanya di kebijakan publik ya. Tetapi kan di pemerintahan itu kan ada ya, ada kebijakan publik ya. Selain pelayanan publik, ada kebijakan publik juga. Contoh yang kedua, masalahnya adalah anak putus sekolah masih tinggi ya, di suatu daerah, misalkan di Kota Banjar ya. Berdasarkan hasil observasi ke perpustakaan, misalkan kita mencari literatur, datang ke dinas-dinas ya, kita mendapati bahwa ternyata di Kota Banjar ini masih banyak anak yang putus sekolah ya. Anak yang putus sekolah misalkan baru kelas 2 SMP sudah ke sekolah lagi ya. Nah, berarti topiknya apa? Topiknya bisa kita angkat yaitu topik kebijakan publik, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui kebijakan ya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Temanya apa? Temanya program pendidikan gratis. Nah, sehingga judul yang bisa dijadikan dalam hal penelitian nanti mengenai masalah tersebut yakni bagaimana implementasi atau pelaksanaan program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar. Ya, tadinya kan temanya sudah jelas ya, anak putus sekolah. Jadi bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut melalui program Banjar Cerdas. Akan tetapi, apakah program Banjar tersebut pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Jangan sampai, misalkan programnya ada tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tidak bisa menyelesaikan anak putus sekolah. Ya. Program Banjar Cerdas, program pendidikan gratis di Kota Banjar ada, tapi kok kenapa anak putus sekolah tidak berkurang? Nah, kita gali di penelitiannya, apa saja yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Nah, ini ada beberapa contoh judul ya. Contoh judul. Nah, judul ini bisa mahasiswa, bisa Anda klik ya, judul tersebut nanti akan diarahkan ke artikel yang lebih lengkapnya lagi. Ini kan hanya judul ya. Silakan nanti tinggal klik di filenya yang telah saya share ya. Nanti setelah diklik nanti akan diarahkan langsung ke artikel yang lengkapnya.
Ini ada contoh judul elit dan pemekaran daerah, ya, konflik antar elit dalam proses pembentukan Provinsi Banten. Terus ada managing wastewater in decentralized Indonesia, ya. Ini kalau judul yang berbahasa Inggrisnya. Terus ada analisis politik milenial, ya, persepsi siswa SMA terhadap dinamika politik pemilu 2019. Ada juga ini yang agak menarik di bawah, ya. Pemasaran politik Bupati Bima terpilih pada Pilkada Kabupaten Bima. Biasanya kalau pemasaran ini lebih banyak digunakan di ilmu administrasi bisnis, ya, tapi di politik pun memang ada pemasaran politik, ya. Kalau mahasiswa dulu sempat mendapatkan mata kuliah pengantar politik, ya tentu saja mengenai pemasaran politik ini tentu akan pernah dibahas, ya. Nah, yang paling bawah ini yang memang menarik untuk diteliti, ya, tapi penelitiannya membutuhkan waktu yang lumayan lama, ya, karena cakupannya bukan hanya di satu kabupaten kota, ya, tapi ini sebenarnya hashtagnya hashtag nasional, tapi si peneliti ini menyempitkan di salah satu daerah, bisa saja, ya. Nah, dulu ada hashtag 2019 ganti presiden, ya. Nah, ini bagaimana kita meneliti sentimen dan orientasi politik yang ada di daerah tersebut. Nah, kebanyakan yang saya angkat contoh judul tersebut adalah contoh judul penelitian yang pendekatan kualitatif, ya. Nah, kalau kita melihat tingkat unit analisis, ya, untuk masalah kualitatif, yang lebih ke kiri ini lebih sempit lagi, kalau yang ke kanan lebih luas lagi. Jadi kalau kita menganalisis unit analisis tingkatan dilihat dari tingkatannya, tingkatan yang paling kecil adalah pikiran dan tingkatan individu. Kita mengamati tiap individu yang ada di suatu masyarakat. Atau kita bisa mengamati interaksi antar individunya. Bagaimana sih interaksi yang ada di daerah tersebut mengenai interaksi antara pemerintah misalkan, ya, dengan masyarakat, atau interaksi antar kelompok, ya. Lebih besarnya lagi mengenai organisasi, ya, terus dalam hal masyarakat dan sistem dunia. Nah, jadi kita bisa menganalisis masalah yang ada baik secara luas itu yaitu sistem yang berlaku di dunia atau sistem yang ada di masyarakat, atau kita mengobservasi, ya, atau menganalisis individunya, ya. Individunya yaitu pemikirannya, tindakan-tindakan individunya. Misalkan tindakan atau perilaku di masyarakat A, ya, kita melihat perilaku masing-masingnya, bukan perilaku masyarakatnya. Mereka itu banyak yang buang sampah sembarangan misalkan, ya. Ini karena apa? Karena tindakan individunya. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita pertimbangkan nanti dalam hal memilih masalah, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa tidak semua masalah yang ada bisa kita angkat menjadi penelitian. Ya. Intinya itu, ya. Jangan sampai kita baru juga menemukan 1-2 masalah, kita langsung semangat untuk mengambil judulnya, ya. Tanpa kita pertimbangkan dari sisi masalah tersebut apakah berkualitas atau tidak. Masalah yang akan kita ambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, ya. Tidak semua masalah kita angkat, tapi kita harus melakukan beberapa pertimbangan dalam hal memilih masalah. Yang pertama, pertimbangan berdasarkan objektifnya, yaitu pertimbangan berdasarkan kondisi masalah itu sendiri. Masalah tersebut layak atau tidak, ya, dilihat berdasarkan kualitas masalah dan dapatnya masalah tersebut dikonseptualisasikan. Jadi kita dalam hal mempertimbangkan mana masih masalah yang akan dijadikan penelitian,
kita dilihat dari sisi objektifnya, dilihat dari masalahnya tersebut, apakah masalahnya berkualitas atau tidak. Kok ada masalah yang berkualitas? Ya, ada enggak masalah yang berkualitas? Ada, ya. Syarat masalah yang berkualitas yang pertama, nilai penemuan yang tinggi. Ya. Nilai penemuan tinggi berarti masalah tersebut belum banyak diangkat oleh orang lain untuk dijadikan penelitian. Oh, berarti memang masalahnya ini akan menjadikan penemuan yang baru, ya, penemuan yang baru atau yang tinggi apabila kita diangkat menjadi penelitian. Yaitu salah satu syaratnya. Yang kedua, masalah tersebut adalah masalah yang saat ini sedang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat. Ya, paling tidak dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau masalah tersebut hanya dirasakan oleh beberapa orang saja, ya, itu tidak layak dijadikan judul. Kalau masalah tersebut dirasakan oleh banyak orang, ya, paling tidak dari beberapa kelompok di masyarakat tersebut, ini masalah tersebut layak diangkat. Misalkan masalah lingkungan, misalkan, ya. Masalah lingkungan mengenai buang sampah sembarangan. Ini contoh kecilnya saja, ya. Contoh untuk buang sampah sembarangan. Nah, ini masalah tersebut apakah dirasakan oleh kebanyakan orang, ya, atau hanya dirasakan oleh beberapa orang saja? Kalau masalah tersebut sudah dirasakan oleh beberapa kelompok, misalkan banyak orang yang buang sampah sembarangan, ternyata memang lebih banyak yang buang sampah sembarangannya dibandingkan yang tidak. Nah, ini bisa kita angkat menjadi masalah. Kalau hanya 1-2 orang saja di masyarakat tersebut yang buang sampah sembarangan, itu tidak layak dijadikan penelitian atau tidak bisa diangkat menjadi penelitian karena masalahnya tidak berkualitas. Tidak berkualitas tersebut karena dirasakan hanya beberapa orang saja atau dilakukan hanya beberapa orang saja. Yang selanjutnya, masalah bukan pengulangan penelitian sebelumnya oleh orang lain. Nah, ini harus hati-hati, ya, jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Kalau yang telah dilakukan orang lain, ya apa bedanya kita mengakui karya orang lain? Dan juga otomatis ilmu pengetahuan tidak akan maju karena kita mengulang-ulang lagi penelitian sebelumnya. Nah, ini untuk menentukan atau istilahnya menyebutkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu bukan penelitian yang diulang lagi atau bukan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kita harus menyajikannya di bab 2 nanti, ya. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan oleh peneliti lain. Kita sajikan di sana, kita bandingkan dengan penelitian kita. Kita sebutkan penelitian kita bahwa penelitian kita itu berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang telah kita cantumkan di bab 2 tersebut. Jadi masalah yang kita angkat juga jangan sampai masalah yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya oleh orang lain. Itu pertimbangan objektif, ya. Kalau pertimbangan objektif berarti pertimbangan dari sisi masalahnya. Yang kedua, dari pertimbangan objektif kan ada yang tadi yang berkualitas yang bisa dikonseptualisasikan. Yang berkualitas syaratnya ini yang bisa dikonseptualisasikan apabila masalah tersebut dapat menjawab pertanyaan berikut, ya. Yang pertama, apakah masalah itu memiliki batasan-batasan yang jelas? Ya. Yang kedua, bagaimana bobot dimensi operasional masalah tersebut? Yang ketiga, apakah masalah penelitian dapat dihipotesiskan seandainya nanti akan diuji, ya.
Yang selanjutnya, apakah masalah memiliki sumber data yang jelas? Jadi kalau ada masalah yang sumber datanya tidak jelas atau kita mendapati masalah tersebut tidak jelas dari mana sumbernya, berarti itu jangan dijadikan dalam hal mengajukan judul nanti ya, karena memang sumbernya tidak jelas. Yang selanjutnya, apakah masalah dapat diukur sehingga dapat didesain alat ukur yang jelas? Ya, ini ada terutama di dalam penelitian kuantitatif ya. Yang selanjutnya, apakah masalah itu memberi peluang peneliti menggunakan alat analisis statistik yang jelas apabila diuji nanti? Ini juga lebih ke penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif adalah menguji teori ya. Yang selanjutnya, pertimbangan menulis subjektif. Selain pertimbangan objektif, pertimbangan dari masalah tersebut, kita harus mempertimbangkan dari sisi subjektifnya. Ya, kita mengangkat masalah yang akan dijadikan penelitian itu harus diukur dulu atau dipertimbangkan dulu dari sisi subjektifnya. Dari sisi si penelitinya. Kenapa? Karena di sini akan berbicara tentang kredibilitas ya calon peneliti, tentang apa yang akan ditelitinya. Nah, ini harus dijawab ya, harus dijawab. Yang pertama, apakah masalah itu benar-benar sesuai dengan minat peneliti? Ya, jadi misalkan kita menemukan sebuah masalah di lapangan, ya, ternyata masalah tersebut sebenarnya bukan minat dari peneliti. Ya, itu harus dihindari karena kalau peneliti sudah tidak minat terhadap topik tersebut, tentu nanti penelitiannya tidak akan berjalan dengan lancar. Yang namanya tidak minat ya, kita angkat jadikan penelitian itu susah. Misalkan tadinya si mahasiswa tersebut minatnya sih di pelayanan publik ya, tapi ternyata dia mendapati masalah-masalah yang ada di lapangan tentang kebijakan publik. Nah, itu sebenarnya harus dieliminasi dulu ya. Kita cari dulu masalah-masalah yang memang sesuai dengan minat kita. Karena kalau sudah tidak minat, nanti dalam hal pelaksanaan penelitiannya tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ini dilihat dari sisi subjektif lagi kan, yaitu keahlian dan disiplin ilmu sesuai dengan masalah atau tidak. Keahlian kita, disiplin ilmu yang dipelajari di STISIP, terutama ini di Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi jangan sampai masalah itu bukan masalah yang sesuai dengan disiplin ilmu dengan kita, ya. Tapi masalah disiplin ilmu dari ilmu yang lain, itu nggak boleh ya. Walaupun memang itu ada masalah, tapi tidak sesuai dengan disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu yaitu ilmu pemerintahan itu tidak boleh diangkat. Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Yang selanjutnya, apakah peneliti menguasai ilmu yang memadai ya? Ini maksudnya ke sana. Jadi, apakah peneliti menguasai ilmu yang akan nanti diangkat menjadi penelitian? Yang selanjutnya, banyak atau tidak penelitian terhadap masalah tersebut? Ya, masalah tersebut boleh kita angkat, ya, atau dijadikan pertimbangan oleh kita untuk diangkat apabila tidak terlalu banyak penelitian yang mengangkat masalah tersebut. Ya, ini kembali lagi ke tadi ya. Yang selanjutnya, apakah cukup waktu untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut? Ya, misalkan ini masalahnya bagus nih, masalahnya sudah sesuai dengan pertimbangan objektif ya, tapi ternyata untuk melakukan penelitian tersebut membutuhkan waktu yang lumayan banyak karena misalkan kita harus mewawancarai bupati, misalkan ya, harus mewawancarai organisasi yang memang besar ya, misalkan kita harus datang ke Bandung, ke Jakarta, dan sebagainya. Nah, ini harus dijadikan juga pertimbangan. Jangan sampai nanti dalam hal menyusun skripsi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga tidak lulus-lulus ya. Karena masalah yang kita ambil itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Jadi kita jangan, oh ini masalahnya nih bagus nih untuk diteliti nih. Ya, masalahnya ini belum banyak orang lain yang meneliti dan juga baru nih masalahnya, tapi
dilihat-lihat atau dipelajari lagi, masalah tersebut memang membutuhkan waktu yang lama untuk disajikan dalam hal penelitian. Karena cakupannya sangat luas misalkan. Nah, ini perlu dijadikan pertimbangan juga. Bisa kita siasati dengan mempersempit lokasi ya. Misalkan yang tadinya skup penelitiannya se-Jawa Barat, ya kita diperkecil lagi skupnya 1 kabupaten kota. Ya. Saya juga dulu sempat ingin meneliti, ya saat ini juga saya sedang menyusun penelitian. Tadinya saya akan meneliti UMKM se-Jawa Barat. Ya. Jadi UMKM se-Jawa Barat akan saya teliti, tapi saya mempertimbangkan waktunya juga. Oh ternyata memang kalau penelitian se-Jawa Barat untuk saat ini saya tidak bisa. Karena kan yang penting kita penelitiannya selesai, jangan sampai skripsi selesai nggak lulus. Jadi kalau skripsi yang bagus itu ya skripsi yang selesai, itu yang bagus. Kalaupun isinya bagus tapi terselesai ya nggak bagus skripsinya, karena nggak selesai ya. Karena penelitiannya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga saya pun melihat pertimbangan subjektif ini, yang tadinya saya meneliti UMKM se-Jawa Barat, menjadikan UMKM se-kabupaten kota saja. Ini berdasarkan pertimbangan waktu. Jadi mahasiswa juga di semester 7, perhatikanlah rentang waktu yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Apakah waktu yang dibutuhkan itu cukup? Cukupnya itu kalau di skripsi paling juga sekitar 8 bulan ya. Karena bulan September mengajukan judul, bulan Juni sudah sidang ya, bulan Mei, Juni itu sudah sidang skripsi. Jadi waktunya hanya sebentar. Ini jangan sampai nanti kejebak masalah waktu ya. Penelitiannya bagus, masalahnya bagus, tapi waktunya membutuhkan waktu yang terlalu panjang, itu jangan diambil ya. Yang selanjutnya, apakah ada biaya pendukung? Nah, ini kita harus mempertimbangkan biaya juga. Kalau penelitiannya di luar kabupaten tempat domisili kita, apakah kita punya biaya pendukung? Misalkan saya domisili di Banjar, saya penelitiannya di Bandung misalkan. Ya tentu saja ini akan membutuhkan biaya pendukung. Jadi mahasiswa nanti kalau disarankan penelitiannya jangan di luar domisili. Walaupun di luar domisili banyak masalah yang bagus untuk diangkat jadi penelitian. Ya. Tapi kalau di daerah sendiri tidak ada ya wayahnya. Kita pergi ke daerah lainnya atau ke lokasi lainnya ya. Tapi dengan konsekuensi kita harus ada biaya lagi ya, biaya pendukung ya, terutama biaya transportasi ya. Selain biaya transportasi, tentu saja kita kalau melakukan perjalanan ya kita harus makan ya dan sebagainya. Ya, ini juga harus menjadikan pertimbangan nanti ya dalam memilih judul, memilih masalah yang akan diangkat menjadi penelitian. Masalahnya apakah di daerah mana dan sebagainya, apakah di daerah kita atau di luar daerah, itu harus dipertimbangkan biayanya. Dan yang terakhir yang harus dipertimbangkan adalah alasan politik dan situasional masyarakat atau pemerintah. Apakah menyambut baik masalah tersebut untuk dilakukan penelitian? Bisa saja ya si pemerintah tersebut, pemerintah desa, pemerintah daerah tersebut tidak menyambut baik kita melakukan penelitian tentang masalah yang ada di daerahnya. Karena dianggapnya kita mengungkap aib misalkan ya, mengungkap aib yang ada di desa tersebut. Nah ini harus dihindari ya. Apabila pemerintah daerah, baik pemerintah desa maupun pemerintah di kabupaten kota, tidak menyambut baik mengenai masalah yang kita angkat dijadikan penelitian, kita harus hindari. Karena nanti di perjalanan akan mendapati kesulitan-kesulitan ya. Oke, itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan rujukan mahasiswa dalam hal memilih masalah. Dan perlu diingat, awal dari penelitian kita nanti di semester 7 itu, jangan ujuk-ujuk cari judul, ya. Menyusun judul. Ya, cari judul-judul di internet, judul ilmu pemerintahan misalkan ya, judul skripsi ilmu pemerintahan. Jangan langsung ke
mau nyusun judul, tapi kita harus melakukan dulu observasi. Ada nggak masalah yang bisa kita angkat dijadikan penelitian? Kalau ujung-ujung kita menentukan judul, tapi ternyata fenomena masalah tersebut tidak ada di masyarakat, apa yang akan terjadi? Penelitian kita tidak akan selesai karena kita tidak menemukan fenomena yang ada yang diajukan di dalam judul kita. Misalkan fenomena tadi ya, fenomena program pendidikan gratis, ternyata di kabupaten kota tersebut tidak ada program pendidikan gratis, misalkan ya, ini contohnya ya. Nah ini jangan kita ujuk-ujuk ngambil judul, tapi kita harus mencari dulu masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang apa yang akan kita dijadikan judul tersebut. Tapi karena masalah yang ada di lapangan itu tentu saja tidak hanya satu atau dua, bahkan banyak. Tentu kita harus melakukan pemilihan dulu ya, masalah mana sih yang memang layak untuk dijadikan penelitian. Tidak serta-merta kita menemukan masalah, kita langsung dijadikan rujukan, kita langsung menyusun judul dari masalah tersebut ya. Tapi kita harus memilih ya. Memilihnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan secara objektif, ya. Pertimbangan objektif itu didasarkan dari masalahnya itu sendiri, apakah berkualitas, apakah masalah tersebut bisa dikonseptualisasikan, atau berdasarkan pertimbangan subjektif, pertimbangan dari diri kita sendiri atau calon peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Apakah kita benar-benar minat terhadap masalah tersebut atau topik tersebut, apakah kita memiliki atau menguasai salah satu ilmu atau bidang ilmu yang akan kita teliti, apakah kita mempunyai cukup waktu, ataukah kita memiliki biaya pendukung dalam hal penelitian tersebut, itu juga harus dipertimbangkan ya. Jadi boleh dari sekarang, ini kan sudah semester 5, kita mengamati di lingkungan sekitar kita ya, karena berdasarkan pertimbangan tadi ya, pertimbangan biaya pendukung dan waktu, disarankan kita meneliti itu tidak jauh dari domisili kita, tidak jauh ya. Kalaupun ada di tempat domisili kita itu lebih baik. Kalau terpaksa tidak ada di daerah atau di tempat domisili kita boleh mengambil tempat atau lokasi penelitian di luar domisili kita. Tapi kita harus mempertimbangkan waktu dan biaya yang ditimbulkan. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Jadi intinya, mahasiswa nanti apabila semester 7 nanti, jangan ujug-ujug mengajukan judul, tapi harus observasi dulu, mencari masalah dulu ya. Dengan kita melakukan observasi, wawancara pendahuluan, kita akan menemukan masalah-masalah apa yang layak untuk kita dijadikan penelitian. Ya, sebelum saya tutup, saya akan bertanya dulu kepada mahasiswa. Nanti silakan kalau ada yang bisa menjawab, akan ada nilai ya. Oke, siap? Nanti sebelum menjawab, jangan lupa mic-nya di-on-kan ya. Yang pertama, sifatnya sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi siapa yang mau menyampaikan ya. Yang pertama, fenomena apa yang telah Anda amati di lingkungan yang menurut Anda fenomena tersebut layak untuk diteliti? Jadi, fenomena apa yang telah Anda amati atau yang pernah Anda rasakan atau pernah masyarakat rasakan yang masalah tersebut sekiranya menurut Anda itu layak untuk diangkat dijadikan penelitian. Nah, silakan kalau pernah merasakan, silakan masalahnya seperti apa, lalu apakah ada gambaran nanti masalah tersebut bisa diangkat menjadi penelitian. Maka silakan ada yang pernah merasakan nggak atau pernah menemui masalah yang kira-kira masalah tersebut ini layak nih untuk kita angkat dijadikan penelitian.
Silakan saya beri waktu sambil saya lihat absennya, siapa yang hadir. Jangan lupa di-on-kan dulu mic-nya apabila ingin berbicara, silakan. Boleh, silakan, tadi ada yang ingin bicara, Reni ya, silakan angkat dulu, on-kan dulu mic-nya. Nah baik, silakan yang ingin menceritakan pengalamannya, menemukan masalah-masalah di lapangan yang menurut kalian itu menarik, ya, menarik. Pertama kita menarik dulu ya, lalu kita nanti dari beberapa masalah barulah kita dipilih. Di dalam penelitian kualitatif, kita itu harus peka ya. Harus peka, harus kita itu sudah disetting, ya, pengamatan kita, disetting pemikiran kita. Kita harus peka terhadap apa yang menjadi topik penelitian yang akan kita angkat nanti. Misalkan kita sudah disetting di pikiran kita bahwa saya harus meneliti tentang kebijakan pelayanan publik misalkan. Sehingga apabila nanti kita jalan-jalan kemanapun, apabila ada masalah menyangkut tentang pelayanan publik, kita langsung respon, ya. Kita langsung peka terhadap masalah tersebut. Mungkin saat ini kita belum men-setting dulu ya, belum men-setting pemikiran kita, belum men-setting otak kita untuk melakukan hal tersebut, sehingga masalah-masalah yang ada di lapangan tidak bisa kita angkat, tidak bisa kita lihat ternyata itu adalah masalah. Karena kita belum men-setting pemikiran kita. Sehingga nanti kalau mahasiswa ingin meneliti tentang pelayanan publik, ya otomatis kita harus dari sekarang ya. Dari sekarang setting pemikiran kita untuk mengarah ke sana. Sehingga nanti apabila kita menemukan masalah tersebut, kita langsung bisa menangkapnya. Silakan saya tunggu ya sambil 5 menit. Silakan ada yang ingin menyampaikan pengalamannya, silakan. Oke, terima kasih. Di sini sudah ada yang bukan yang curhat ya, tapi bertanya. Tadi saya minta pengalaman mahasiswa terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Ada nggak atau pernah nggak mendapati fenomena masalah yang sekiranya itu menarik untuk dijadikan penelitian nanti. Tapi ini ada dari Rena ya, dari Rena alhamdulillah di sini sudah ada curhatan ya, saya share di chat ya, karena menurut Rena dia itu Zoom-nya sering keluar masuk sehingga kesulitan untuk mengetik langsung di chat atau berbicara langsung di Zoom. Silakan mahasiswa lain boleh melihat chat-nya yang ada di chat Zoom ya. Di sini dia mengatakan bahwa minggu yang lalu saya telah melakukan pengabdian mungkin ya ke desa-desa, salah satu desa yang berada di Kabupaten Ciamis ya. Masyarakat menstigma bahwa mahasiswa yang KKN itu dianggap buruk ya. Mengapa mereka? Karena mereka memberikan sikap yang kurang baik kepada masyarakat. Nah, sebenarnya apa saja yang harus diperlukan untuk persiapan untuk KKN sehingga terjadi seperti itu? Setelah kami bilang bahwa kami bukan untuk KKN, malahan direspon positif ya. Jadi ini curhatan Rena terhadap kegiatan KKN ya. Selama ini mungkin KKN dianggap citranya buruk oleh masyarakat ya, mungkin itu yang ditemui atau ditemukan oleh Rena ya di salah satu desa. Tapi kalau Rena mengatakan dia itu bukan untuk KKN, malah responnya positif ya, seperti itu ya Rena ya. Yang kedua, di semester 5 harus dipersiapkan mengenai skripsi ya. Nah, sebenarnya untuk memulai hal tersebut berawal dari permasalahan. Setelah permasalahan ada, tetapi yang saya dengan cerita kakak tingkat, mereka mengulang lagi karena desanya atau tempat penelitiannya enggan untuk diteliti. Nah, ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika memulai penelitian? Apakah harus mencari fenomena terlebih dahulu atau tempat yang akan diteliti? Terima kasih. Ya, ini saya jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama mengenai citra ya atau stigma negatif ya masyarakat terhadap
mahasiswa KKN. Nah, tentu saja masyarakat ya yang namanya bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, tentu kita akan menghadapi gesekan-gesekan ya, terutama dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama dari misalnya yang namanya mahasiswa KKN kan kita memasuki daerah yang bukan di lingkungan kita, yang tentu saja di lingkungan tersebut memiliki pola-pola interaksi ya, memiliki tata cara tersendiri, memiliki aturan-aturan tersendiri, memiliki bagaimana harus bersikap ya. Belum tentu kita bersikap baik di desa kita, di desa mereka itu dianggap baik. Nah, inilah yang menjadi salah, karena memang kita itu memasuki ke desa atau daerah yang budayanya sedikit berbeda dengan budaya di kita. Itu salah satunya ya penyebabnya. Yang kedua, kenapa KKN dianggap buruk ya di daerah tersebut? Karena biasanya kita melakukan kegiatan itu ibaratnya kita dianggapnya lebih tahu dibandingkan masyarakat ya. Dianggap masyarakat bahwa kita ini so tahu oleh masyarakat. Mungkin itu yang dijadikan stigma buruk di masyarakat. Tapi karena memang yang namanya KKN kan kita harus melakukan sesuatu hal yang bisa kita berikan kepada masyarakat, baik itu ilmu, pengetahuan, ya transfer pengetahuan dan sebagainya. Dan juga mungkin dianggap buruk juga karena memang di dalam KKN tersebut ya tentu saja ada beberapa orang yang menjadikan citra mahasiswa KKN itu menjadi buruk ya di masyarakat. Nah, tentu saja ini terima kasih atas laporannya, karena nanti dalam kegiatan KKN selanjutnya tentu kita akan melakukan beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang perlu kita lakukan supaya nanti kita terjun ke masyarakat itu melalui kegiatan KKN akan diterima oleh masyarakat. Ya, misalkan kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dari kampusnya ke masyarakat sebelum mahasiswa terjun. Kami dari kampus mungkin ada sosialisasi dulu kepada masyarakat dan sebagainya, sehingga pas nanti mahasiswa masuk itu sudah clear ya, sudah diterima oleh masyarakat. Itu mungkin salah satu yang akan kita lakukan nanti ke depan. Kedua, ini tadi mengenai persiapan skripsi di semester 5. Sebenarnya tidak wajib dari sekarang ya kita mempersiapkan dari skripsi, tapi dari sekarang itu ibaratnya kalau membangun rumah mah kita tanahnya di rata-rata dulu misalkan ya. Jadi walaupun semester 5 ini tidak wajib kita mempersiapkannya, tapi setidaknya kita sudah mempunyai gambaran. Kenapa? Karena bisa saja fenomena masalah yang kita amati sekarang, pas nanti semester 7 itu masalah tersebut tidak relevan lagi atau sudah tidak ada lagi fenomena masalah tersebut. Misalkan Rena sekarang, mulai dari sekarang Rena mencari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat misalkan. Datang ke daerahnya atau datang ke daerah lain, mengamati, mengobservasi, oh ternyata ada nih masalahnya. Nanti pas semester 7, mau diangkat menjadi penelitian, ternyata masalahnya sudah clear, istilahnya tidak relevan lagi, tidak layak lagi untuk diangkat penelitian. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi persiapan dari sekarang itu bukan berarti penelitiannya diawali dari sekarang, tapi persiapan apa saja yang harus kita lakukan nanti di semester 7 supaya nanti pas pelaksanaannya kita sudah tahu gambarannya, oh harus ini, dan seterusnya. Nah, yang harus disiapkan dari sekarang itu kita mempersiapkan alur yang akan kita lakukan nanti dalam hal penelitian. Misalkan tahap pertama adalah kita observasi dulu ya. Terus kita menyusun judul, mengajukan judul dan sebagainya. Dan ini yang nomor 2, masih di nomor 2 mengenai desa ya atau tempat penelitian yang enggan untuk diteliti. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi di pertimbangan pemilihan masalah, pertimbangan subjektifnya ya tadi ya, pertimbangan subjektifnya bahwa masalah itu sebenarnya sudah layak untuk diteliti apabila dilihat dari sisi kualitasnya,
atau dari sisi objektivitasnya, tapi ternyata dari sisi objektivitasnya nggak memenuhi syarat. Karena apa? Karena tempat yang akan dijadikan kita penelitian itu tidak mengizinkan. Nah, ini seperti di slide saya di halaman 13 ya, halaman 13 tadi, di slide 13, di poin terakhir, alasan politik dan situasional masyarakat. Apakah menyambut baik atau tidak? Nah, pada kenyataannya, masalah tersebut sebenarnya bagus untuk diteliti, tapi terbentur dengan pemerintah desa tersebut tidak mau diteliti daerahnya. Sehingga yang jadi pertanyaan Rena ini, apakah yang harus kita lakukan? Memulai penelitian apa harus mencari fenomena dulu atau mencari tempat dulu? Ya, ini yang jadi pertanyaannya. Karena kalau kita mencari fenomena dulu, fenomena masalahnya bagus, tapi ternyata tempat penelitiannya tidak menerima, bagaimana? Nah, ini jadi yang menjadi pertanyaan. Kalau menurut saya, tidak bisa dijadikan acuan. Tidak bisa dijadikan acuan apakah kita harus mencari fenomena dulu, baru tempatnya di mana saja, misalkan. Atau kita tentukan targetnya dulu, tempatnya di sini, baru mencari fenomenanya. Itu tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena bisa saja kita menentukan tempatnya dulu, tapi tidak ada fenomenanya, bagaimana? Nah, misalkan kita tentukan tempatnya, oh saya akan meneliti di tempat di desa A. Desa A ini sudah mengizinkan kepada saya untuk melakukan penelitian. Tapi fenomenanya tidak ada. Itu berbalikan tadi ya, kita sudah ada masalahnya tapi tidak diterima. Jadi kalau menurut saya ini tidak bisa dijadikan acuan. Apa saja yang harus kita mulai dulu? Apakah mencari fenomena dulu atau mencari tempat dulu? Ya, makanya dari sekarang pertimbangkan dulu nanti kira-kira di semester 7 apa saja yang akan menjadi hambatan-hambatan, itu sudah bisa kita gambarkan dari sekarang. Ya, alhamdulillah ini Rena sudah ada gambarannya mengenai dengan cara dia itu menanya kepada kakak kelasnya kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh kakak kelasnya dulu. Ya, itu yang nomor 2, kalau menurut saya tidak bisa dijadikan patokan, harus mencari tempatnya dulu baru fenomenanya, atau mencari fenomena dulu baru tempatnya. Ya. Ada situasi yang tiap daerah itu berbeda-beda. Kadangkala fenomenanya ada, lalu di desanya sudah menerimanya. Terus kita izin dulu di desanya, ternyata fenomenanya ada. Walaupun kita dari sisi efektivitas mungkin ya, kalau dari sisi efektivitas, kalau kita mencari fenomena dulu Pak, itu kalau ujung-ujungnya nggak diterima kan jadi hambur waktu istilahnya ya. Ya udah kita capek-capek mencari fenomena ternyata nggak diizinkan, itu gimana ya. Jadi kalau dari sisi waktu, tapi ya bisa juga kan tadi ya, kalau kita izin dulu tempatnya ternyata nggak ada fenomenanya juga kan sama-sama menghamburkan waktu juga ya. Tapi insya Allah apabila kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bagus kepada pemerintah desa ya akan kita teliti, insya Allah pasti diizinkan. Nah, ini kembali lagi ke kita ya, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak terkait. Permasalahannya sudah ada, kalau kita melakukan pendekatan yang baik, tentu saja akan diizinkan, akan disambut baik oleh masyarakat kita. Jadi tetap kalau menurut saya mah cari fenomenanya dulu, lalu melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, melakukan pendekatan-pendekatan tersebut nanti akan dibahas di materi yang selanjutnya. Nanti ada beberapa cara-cara bagaimana kita mendapatkan informan yang berkualitas ya. Oke, lanjut yang nomor 3, pertanyaan dari Rena. Tadi dijelaskan oleh Bapak di materi ada mengenai masalah yang diteliti bukan dari penelitian sebelumnya. Untuk hal tersebut,
kita mencari referensi di perpustakaan atau bagaimana, Pak? Nah, gini ya. Saya pastikan lagi di chat Zoom ya pertanyaannya. Bagaimana kita mengetahui masalah tersebut belum pernah atau bukan penelitian yang dilakukan sebelumnya, ya? Dengan cara benar, dengan cara kita mencari referensi tidak hanya di perpustakaan fisik saja, tapi kita mencari referensi di perpustakaan digital, di internet atau melalui Google Scholar. Ya, dengan sering kita membaca, ya, tentu kita akan lebih banyak pengetahuan. Oh, ternyata penelitian ini, masalah ini sudah diteliti oleh orang lain. Tahunya bagaimana ya? Ya tahunya dengan kita membaca. Membacanya di mana? Baik di perpustakaan atau membaca secara digital di perpustakaan digital atau di repository atau di website yang menyajikan atau di jurnal-jurnal yang menyajikan hasil penelitian. Nah, itu saran saya ya. Jadi kita akan mengetahui masalah tersebut sudah diteliti atau belum karena kita sudah membacanya. Jadi rajin-rajinlah membaca ya. Oke, selanjutnya di desa tersebut saya menemukan fenomena masalah, yaitu di desa tersebut ada 2 SD. SD tersebut beda sekali karena SD 1 muridnya 186, SD 2 35. Untuk tempatnya pun sangat mengkhawatirkan. Apakah fenomena tersebut bisa dijadikan bahan penelitian? Nah, ini saya juga dipaste lagi di chat Zoom ya. Nah, ini fenomena ini memang pasti ada ya, pasti ada. Bahwa ada beberapa SD yang sangat kontras perbedaan. Yang satu mah bagus, banyak siswanya, yang satu mah sedikit, ya kelasnya jelek dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah masalah tersebut atau fenomena tersebut bisa dijadikan bahan penelitian? Nah, bisa tidaknya kita lihat apakah masalah tersebut bisa dilihat atau bisa dianalisis dari sudut pandang ilmu pemerintahan. Ya, kalau bisa, kira-kira topiknya apa? Apakah topiknya kebijakan publik, ya, dan sebagainya. Kalau misalkan dari sisi ilmu pemerintahannya, karena kan setiap masalah itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari sudut pandang pemerintahan tentu ini mengenai kebijakan publik ya, karena kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan sekolah, mengenai pemerataan jumlah siswanya dengan zonasi dan sebagainya, ini tentu akan berhubungan dengan kebijakan publik. Ya. Kalau dari sisi ilmu yang lain tentu akan berbeda ceritanya. Ya, karena kita berbicaranya dari pemerintahan tentu dilihat dari sisi kebijakan publiknya. Apakah bisa dijadikan penelitian? Saya yakin pasti bisa. Tapi kita juga harus pertimbangkan dulu apakah masalah tersebut berkualitas atau tidak. Apakah masalah tersebut bisa dikonseptualisasikan atau tidak. Ya. Jawabannya dianalisis oleh mahasiswa sendiri ya. Masalah tersebut poin-poinnya tadi ada ya, yang berkualitas itu harus apa, yang bisa dikonseptualisasikan itu harus seperti apa, terus di sisi subjektivitasnya apakah sesuai dengan bidang ilmu atau tidak dan sebagainya, itu harus dijawab terlebih dahulu baru bisa disimpulkan apakah fenomena tersebut bisa dijadikan bahan penelitian atau tidak ya. Jadi kalau menurut saya fenomena tersebut memang bisa tapi kurang kuat atau kurang menarik untuk menjadikan penelitian. Oke, yang selanjutnya saya baca lagi di chat ada dari Reni. Pada minggu kemarin saya telah melaksanakan pengabdian di desa terpencil. Ya, dan saya selama 7 hari mendapatkan fenomena masalah yang menarik untuk diteliti. Akan tetapi seorang peneliti juga memiliki kesulitan. Setelah menemukan fenomena, berarti harus mencari informan yang memang memiliki pengetahuan, informasi yang jelas
sungguh sulit mencari informan. Karena semua informan yang saya temui tidak mau diwawancarai terkait fenomena yang akan diteliti. Nah, ini kendala kendala yang yang kemungkinan pasti terjadi juga nanti oleh teman-teman yang lain apabila nanti akan meneliti. Fenomenanya ada, tapi informannya ini sulitnya minta ampun, diwawancarai embung istilahnya dan sebagainya itu entah motifnya apa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan terjadi di lapangan, apa yang harus dilakukan peneliti? Misalkan beberapa cara yang tidak bisa dilakukan. Nah, sebenarnya ini ada di materi tentang memilih informan. Ya, materi 8 memilih informan. Memilih informan itu sudah dijelaskan di PowerPoint saya. Insya Allah akan kita bahas lagi ya di beberapa pertemuan ke depan. Untuk mensiasatinya caranya bagaimana kita mendapati masalah tersebut. Jawabannya ada di sana ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Untuk sementara silakan dibaca dulu materi tersebut. Nanti siapkanlah pertanyaan-pertanyaan di sesi selanjutnya ya. Oke, sebelum saya akhiri silakan ada yang mau bertanya lagi. Ini Rena Reni ya, dua-duanya sudah bertanya. Silakan saya tunggu 2 menit, apabila tidak ada, saya akan tutup untuk pertemuan kali ini. Baik, ibu-ibu, ini ibu-ibu semua ya. Kalau tidak ada, saya iri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas, karena memang saya rasa untuk Zoom ini banyak sekali hambatannya ya. Saya lebih enak langsung tatap muka. Jadi ada pertanyaan dan lain sebagainya lebih jelas ya. Lebih jelas apabila kita bertatap muka langsung. Namun mudah-mudahan beberapa minggu ke depan kita bisa sudah tatap muka lagi ya. Kita menunggu dari pemerintah, mudah-mudahan kita diizinkan untuk tatap muka di kampus lagi ya. Mungkin ibu-ibu sudah kangen ke kampus ya, nongkrong-nongkrong, ketemu dengan teman-teman langsung. Mudah-mudahan beberapa minggu depan sudah ada izin dari pemerintah atau minimalnya semester depan kita sudah bisa tatap muka ya. Nah, sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipoto dulu, silakan kalau mau dipoto bersama. Iya. Ya, kalau kita foto bersama silakan buka dulu kameranya. Kelihatan belum dibuka. Fitria, boleh dulu. Oke, kita foto saja ya, tinggal Reni saja. Tinggal Reni. Dan ini mungkin kendala di jaringan ya. Kita foto dulu ya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya tangkap dulu gambarnya. Oke, sudah bagus. Ya, terima kasih. Silakan istirahat lagi, aktivitas lagi. Jangan lupa belajar ya. Ya, Pak.